Haleluya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada sidang jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk hadir. Biarlah Roh Kudus melawat kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. glory. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami nyatakan Kau Allah yang kudus Tuhan.
Kami nyatakan Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Kalau kami masih boleh ada sampai saat pagi hari ini, kami Puji percaya Tuhan. semua hanya oleh karena penyertaan Tuhan. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tiada hal yang dapat kami lakukan untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan, selain kami menaikkan Haleluya. pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Layakkan setiap kehidupan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini, kami percaya lawatan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Amin, Urapan Yesus. Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu yang akan nyata di tempat Ya, ini. Kami yang Yesus. sakit, kami percaya kami akan disembuhkan. Kami yang sedang dalam pergumulan, kami percaya kami akan dibebaskan. Dan kami akan menerima jawaban daripada Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima lawatan Tuhan. Kami siap menikmati sukacita daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir di dalam hidup kita agar Roh Kudus membebaskan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan angkat pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan bersama-sama hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Haleluya. Dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini ada harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya.
Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas. Haleluya. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu setan. Haleluya. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas. Haleluya. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Haleluya. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya. Haleluya. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan kami bebas.
Karena Engkau kami dimerdekakan ya Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengalirlah. Terima kasih. Kami rindu jamahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, haleluya, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, kami rindu, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kami amenkan pujian ini ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami Tuhan. Terlebih di hari-hari ini ya Tuhan. Betapa kami membutuhkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus-Mu yang mampu menolong kami. Roh Kudus-Mu yang mampu mengingatkan kami. Roh Kudus-Mu yang mampu memberikan kami jalan keluar yang pasti ya Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, jangan ambil Roh-Mu dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau telah disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang hidup, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Yang menasihati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah hikmat Allah, otoritas wibawa Allah terus menjadi milik bagian hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh berasal daripada Tuhan. Itu isi hati Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ada ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kembali kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah kita. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu lalu kita sudah memperingati hari kenaikan. Ya. Kenaikan di mana Yesus kita sudah naik ke atas sorga. Ya. Hari Kamis kemarin sudah saya bahas kenapa Yesus harus naik ke sorga. Pada pagi hari ini kita datang lagi dalam ibadah raya kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua jemaat GPDI Immanuel Garut. Saya percaya kita semua ada ya, masih tetap tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Supaya kita boleh dipelihara. Ya. Karena kita tahu hari-hari ini bahwa perjuangan yang sedang kita hadapi bukan ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, perhatikan bukan saja menghadapi perjuangan badaniah. Ya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, kita akan renungkan bersama-sama. Saya berikan judul Menawan Hati Allah. Ya. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena kita tahu Allah kita itu adalah roh ya. Jadi ketika kita menyenangkan Tuhan, bukan hanya menyenangkan dalam perihal-perihal yang jasmani pastinya. Allah menilik hati kita. Puji nama Tuhan, ayat yang kita akan dengarkan kita baca terlebih dahulu ada di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Judul perikop di sana berjudulkan perlengkapan rohani. Ya, saya bacakan ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara memperhatikan dengan Alkitab masing-masing. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Inilah firman Tuhan yang kita dengar ya, bahwa perjuangan kita hari-hari ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia ya. Yang dimaksudkan kata pemerintah di sini bukan berarti kita melawan pemerintahan negara kita. Tetapi ada kuasa-kuasa kegelapan yang dikatakan melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Dan kita tahu bahwa kesulitan-kesulitan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kesulitan-kesulitan jasmani yang kita hadapi hari-hari ini sedang memaksa kita ya, memaksa kita terus sampai pada titik penghabisannya. PSBB yang harusnya sudah diselesaikan gitu ya. Terus tapi masih akan dilanjutkan lagi nampaknya. Tekanan-tekanan ini enggak hanya menekan kehidupan jasmani kita.
Tetapi mulai dari jasmani kita akan terus digiring, ditekan sedemikian rupa sehingga bukan hanya daging kita ini saja ya, yang rasanya tertekan. Kemudian mulai berlanjut. Orang-orang pada hari-hari ini sudah mulai tidak tahan mungkin di dalam rumah. Ya. Sudah mulai mencoba untuk keluar. Bukan hanya sekedar membeli kebutuhan pokok. Ya. Kemarin saya baca satu berita seperti itu. Bukan hanya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok, makan dan minum. Tetapi lebih daripada itu ya. Ada beberapa tempat ya, pusat-pusat perbelanjaan mereka dipadati dengan orang-orang bukan hanya mencari kebutuhan pokok ini, tetapi mencari pakaian, mencari kesenangan yang lain. Karena sudah sedemikian beratnya rasanya untuk tinggal di dalam rumah. Bagaimana jemaat GBD Immanuel Garut masih bisa bertahan di dalam rumah? Himbauan pemerintah ini baiknya ya kita perhatikan juga. Walaupun rasanya sudah berat sekali ya. Tetapi kita patut juga bersyukur ya, pemerintah kita bukannya tidak memperhatikan. Saya yakin pemerintah pun berusaha sebaik mungkin. Ya. Kita harus lawan virus ini bersama-sama ya. Itu yang sering kali dikatakan. Dengan cara tinggal di dalam rumah, menjauhi kerumunan seperti itu ya. Nah tetapi ya, kemudian yang saya lagi memperhatikan hari-hari ini, kalau memang ya, karena yang saya dengar kemudian gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah, ya, saya percaya mungkin tidak lama lagi akan segera dibuka. Ya. Mereka mulai boleh datang beribadah lagi, tetapi menurut protokol kesehatan yang lebih ketat dikatakan begitu. Ya. Tetapi yang saya perhatikan justru seperti ini. Ketika seandainya nanti ibadah itu akan dimulai lagi, ya, bagaimana? Apakah hari-hari ini kita masih dalam kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan? Atau karena beberapa waktu ini sudah ada dalam ibadah-ibadah online, ya, kita bisa beribadah di rumah dengan sedikit lebih santai mungkin. Ya, karena waktu yang tidak harus diburu-buru untuk datang beribadah ke gereja. Bagaimana hati kita hari-hari ini? Itulah kenapa kita perlu sekali mengenakan perlengkapan rohani. Karena bukan sekedar sekarang ini bukan hanya tekanan-tekanan terhadap kehidupan jasmani saja. Termasuknya di dalamnya ibadah. Ya. Awal-awal ketika gereja ataupun tempat-tempat ibadah mulai dilarang, ya, rasanya masih, kenapa saya tidak boleh beribadah bersama-sama? Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan ibadah online di rumah, di tempat masing-masing, mulai membangun satu kenyamanan baru. Ya. Bagaimana ibadah di rumah kita? Dan inilah satu kesempatan, satu tipu muslihat daripada iblis. Yang bukan hanya menyerang kepada kita hal-hal yang jasmani saja. Tetapi iblis tahu ada batasan-batasan tertentu yang harus terus iblis kejar. Supaya manusia akhirnya jatuh. Bagaimana gaya hidup kerohanian kita hari-hari ini? Seandainya nanti ibadah ini akan dibuka kembali, ya, kita boleh kembali berkumpul bersama-sama walaupun dengan protokol-protokol kesehatan yang lebih ketat mungkin. Tetapi apakah hati kita masih memiliki kerinduan yang sangat kuat? Atau sudah lebih memilih nyaman untuk beribadah di dalam rumah saja? Ini yang kita mau perhatikan hari-hari ini. Ya. Bagaimana gaya hidup kerohanian kita. 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3.
Rasul Paulus mengatakan, memang kami masih hidup di dunia ini. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita tidak hanya sedang berjuang menghadapi bagaimana kita harus hidup. Tetapi hari-hari ini yang perlu lebih kita perhatikan, bagaimana kita memperjuangkan hidup kerohanian kita. Itulah makanya sebabnya di dalam surat Efesus dikatakan kita perlu mengenakan perlengkapan rohani. Dan hari-hari ini dalam waktu-waktu ini kita sedang memperingati waktu di mana ketika murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus. Menantikan roh penghibur itu. Bagaimana kita hari-hari ini? Apakah kita masih terus bergiat dalam hal-hal ini? Mungkin tidak datang bersama-sama di gereja, tetapi apakah kita masih bergiat melakukannya? Walaupun dari rumah masing-masing. Karena inilah yang menjadi target-target iblis. Iblis targetnya tidak hanya menyerang semua yang sifatnya jasmani. Dia juga tahu. Iblis terus menyerang sampai ke dalam kehidupan kerohanian kita. Oleh karena itu jemaat GPD Immanuel Garut, saya masih berdoa dan saya masih tetap berharap kita semua terus memperjuangkan hal-hal ini. Jangan pernah lelah terhadap hal ini. Karena Allah kita adalah Allah roh. Dia roh sifatnya. Jadi yang kita harus senangkan pun harus bersifat yang rohani. Harus bersifat yang supranatural. Bukan hanya yang nampak di mata. Tetapi lebih daripada itu. Ya. Judul firman Tuhan tadi saya katakan menawan hati Allah. Saya rindu kepada kita semua supaya kita boleh menjadi kesenangan-kesenangannya Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menawan hatinya Tuhan? Yang pertama ya, yang boleh ajak kita sama-sama merenungkan. Kemarin saya dengarkan sebuah lagu judulnya It's All About You. Semua aktivitas kehidupan kita harus kita pusatkan kepada Tuhan. Segala sesuatu harus tertuju kepada Tuhan. Supaya kita bisa menawan hati Allah. Kita menjadi kesenangannya Allah. Ketika kita katakan Tuhan, semua yang saya lakukan, ini semua tertuju kepada Tuhan. Apapun itu bentuknya. Segala sesuatu, kalau pasal 3 ayat 23 katakan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari-hari ini yang harus kita perhatikan, yang pertama, supaya kita dapat menawan hati Allah, kita harus bilang semua hal adalah tentang Tuhan. Walaupun kita harus berjuang, kita masih tinggal di dalam dunia ini, Paulus katakan, kita tidak berjuang secara duniawi, tetapi kita berjuang lebih lagi. Secara rohani kita harus berjuang. Harus mengatakan it's all about you Jesus. Semua hal yang saya kerjakan ini semua tentang Tuhan. Bukan lagi fokusnya ke diri kita. Ada dua orang wanita ya, namanya Maria dan Marta ya. Kita buka dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 10 ya, menceritakan tentang Maria dan Marta. Saya yakin kisah ini pun bukan satu kisah yang asing buat kita bersama. Bagaimana ketika Yesus datang ke dalam rumahnya mereka. Ya. Kita tahu bagaimana Maria ya, dikatakan
di dalam ayatnya yang ke-41 ya, saya bacakan di sini. Ayat 41 dan ayat 42. Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita tahu bagaimana cerita ini. Kita tahu bagaimana ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Marta ini begitu sibuk untuk melayani Yesus. Marta begitu sibuk untuk mempersiapkan hal-hal yang baik. Sibuk dengan hal-hal yang baik. Tetapi dia tidak memperhatikan ya, ada bagian yang terbaik. Marta mungkin tidak salah dalam hal ini. Tetapi Yesus katakan hanya satu saja yang perlu. Apakah berarti makan, minum, pakai yang hari-hari ini kita perjuangkan bukanlah merupakan sesuatu hal yang perlu? Kita bekerja sekuat tenaga, apakah itu bukan sesuatu hal yang perlu? Firman Tuhan katakan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan katakan, jangan pernah kamu khawatir. Dan tapi sulit, saya tahu rasanya sulit kalau kita tidak memperhatikan hal-hal ini juga. Tuhan bukan mengatakan engkau tidak boleh. Ya. Tetapi seringkali yang kita kejar hari-hari ini hanya akan mendatangkan kesusahan. Kita hanya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi kita melupakan apa bagian yang terbaik. Yang dikatakan yang tidak akan diambil. Ya. Jadi bagaimana Tuhan itu bisa kita tawan ya. Artinya kita bagaimana kita bisa menawan hati Allah. Ketika kita mengambil bagian yang terbaik. Ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Saya melihatnya sepertinya Yesus tidak peduli ya dengan apa yang Marta sedang kerjakan. Ya. Ketika Maria duduk di kaki Yesus, itulah hal yang menawan hati Allah. Tapi saya juga tidak mau mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, gak usah melakukan hal-hal yang lain. Ya, tidak seperti itu. Tetapi baiklah segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. It's all about you, Jesus. Jadi yang pertama bagaimana kita bisa menawan hati Allah. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Semua hal harus terfokus kepada Allah. Ya. Perhatikan ini ya. Maria mengambil bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menawan hati Allah. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dan Allah yang maha mengerti dengan segala keadaan kita. Saya yakin ketika dia menegur Marta pun dia mengerti. Tujuan Marta adalah baik. Tetapi Allah lebih menilik kepada hati kita. Jadi yang kedua bagaimana kita menawan hati Allah. Kita mesti sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-28. 1 Tawarikh pasal yang ke-28. Ayatnya yang 9 ya. Ini adalah peristiwa ketika Daud memberikan pesan terakhirnya kepada Salomo ya.
1 Tawarik 28 ayat 9. Saya bacakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah. Kenallah ayahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kita mesti tahu ketika kita mau menawan hatinya Allah, ya, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, seperti kita melakukan hal yang baik, tetapi kalau kita tidak melakukannya dengan segenap hati kita, ya, dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, Tuhan yang maha tahu itu akan menyelidik segala hati dan pikiran kita. Ketika kita beribadah di rumah, dengan online, dengan televisi, bagaimana sikap kita? Apakah kita melakukannya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati? Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Kalau kita mau menawan hati Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah, tetapi ibadah yang kita kerjakan, kita tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan hati yang tulus ikhlas kepada Allah kita. Tidak dengan hati yang rela. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia dikatakan, dia sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti. Mengerti segala niat dan cita-cita. Apa niat kita ketika kita ada dalam ibadah kita? Di pastori, ya, ada banyak orang beribadah bersama-sama. Karena satu pastori kita cukup banyak di dalamnya, ya. Saya memperhatikan. Tetapi saya nggak boleh juga menghakimi orang lain. Tetapi saya memperhatikan. Kalau saya saja yang manusia memperhatikan hal-hal seperti ini, apalagi Tuhan. Saya memperhatikan siapa-siapa, ya, kira-kira tulus ikhlas nggak sih ada dalam ibadah? Atau karena karena kami cuma pengerja saja, disuruh ibadah ya kami ibadah. Suka-sukanya aja, datang ibadah ya ibadah aja. Karena kami di sini pengerja mungkin itu, ya. Kalau tidak ibadah ya kami ditegur. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan Ia mengerti segala niat dan cita-cita. Kita mau menawan hati Tuhan dengan cara kita hidup beribadah kepada Tuhan. Tetapi beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena Ia adalah Allah yang menilik hati kita. Ia adalah Allah yang maha tahu. Kemarin saya berbincang dengan Fani, ya. Saya bilang, saya membicarakan tentang Daud, ya, Raja Daud. Bagaimana Daud ini tuh bisa begitu mengerti, ya. Dia bisa begitu mengerti tentang Tuhan. Sehingga kata-kata ini bisa dia sampaikan kepada Salomo, ya. Ketika saya membaca ayat ini, saya bilang, wow, Daud ini luar biasa, ya. Dia tahu sekali kalau Tuhan yang dia sembah ini adalah Tuhan yang maha tahu. Sehingga, ya, kalau saya boleh memperhatikan, Daud ini menjadi satu kesenangannya Tuhan. Dia menawan hatinya Allah. Sehingga walaupun ketika dia sedang dalam keadaan bersalah dan berdosa. Bapak Ibu pasti pernah mendengar, ya, pernah membacanya ayat-ayat ini, ya. Ketika dia melakukan perzinahannya dengan Batsheba.
Kemudian dia ditegur. Ketika dia ditegur, dia merendahkan dirinya. Dia tahu dia memiliki Allah yang maha tahu. Dan ketika dia rendahkan dirinya, semudah itu Tuhan bisa mengampuni Daud. Bahkan kalau kita boleh tahu, kemudian selanjutnya ketika Batsyeba mengandung anaknya, ya, kemudian anak itu lahir, Tuhan katakan anak itu harus mati. Daud berkabung, selama anaknya sakit Daud tuh berkabung. Begitu anaknya sudah mati, pegawai-pegawainya tidak berani untuk menyampaikan berita duka kepada Daud. Tetapi begitu anaknya mati, apa yang Daud lakukan? Dia kemudian berurap, dia mulai makan. Dia katakan, buat apa sekarang saya susah? Saya sudah tahu kok. Saya memperhatikan peristiwa ini dan kemudian bagaimana tuh Daud bisa begitu mengerti ya sama Tuhannya ya. Dia tahu kalau dia dalam kesalahan, Tuhan pasti akan menghukum dia. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, yang Tuhan inginkan adalah pertobatannya. Kalau kita hari-hari ini melakukan segala sesuatu dengan tidak tulus ikhlas kepada Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu dengan tidak tulus ikhlas kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena dia begitu menyelidiki hati kita. Ya, saya kagum sekali dengan tokoh ini ya, dengan Raja Daud. Ya, bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya sedemikian rupa. Sehingga walaupun dalam keadaan bersalah, dia minta ampun, dia diampuni. Kemarin kita sudah dengar mengapa Yesus harus naik ke sorga. Karena dia mau menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Dia menjadi pembela kita. Ketika kita sedang melakukan dosa, dia boleh menjadi pendamai. Tetapi bukan untuk terus menerus melakukan hal-hal yang selalu sama lagi. Yang salah lagi, yang berdosa lagi. Enggak seperti itu. Dia mau menjadi pendamai buat kita. Asal kita benar-benar tulus ikhlas. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia mengerti benar apa isi hati saudara. Ketika kita melakukan ibadah kita. Ketika kita melakukan segala aktivitas kita. Benar gak? It's all about you Jesus. Atau hanya kita cuma mau dilihat oleh sekeliling kita. Oleh orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih tahu dan dia lebih mengerti. Dia menyelidiki hati, ya, segala niatmu dia tahu. Karena itu yang kedua, bagaimana kita bisa menawan hati Tuhan. Kita mesti sadar. Kita mempunyai Tuhan yang maha tahu. Dan Tuhan yang melihat hati kita. Jadi ketika kita katakan semua yang saya kerjakan Tuhan, it's all about you, Jesus. Tetapi biarlah itu menjadi satu kesungguhan. Karena Tuhan mengerti benar apa yang ada di dalam hatimu. Saya mau lanjutkan sedikit tentang Daud ini ya. Bagaimana Daud, bahkan kalau kita boleh baca ya dalam kitab Mazmur ini ya. Begitu banyak hal-hal yang dituliskan oleh Daud dan dia begitu mengerti apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Ya. Selalu mencari tahu apa yang menjadi kesenangannya Tuhan dalam hidupnya. Roh Tuhan ya pada hari-hari ini akan menolong kita, memampukan kita. Sejujurnya kita tidak akan pernah bisa sebenarnya untuk menawan hatinya Allah. Karena Ia begitu mengasihi kita. Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi bagaimana sikap hidup kita hari-hari ini, bagaimana gaya hidup kerohanian kita hari-hari ini yang kita mau perjuangkan ya. Bukan hanya perjuangan melawan darah dan daging, tetapi hari-hari ini kita perlu yang namanya Roh Tuhan untuk berkuasa atas seluruh kehidupan kita.
supaya kita bisa menawan hati Allah, kita nggak bisa mengusahakan dengan diri kita sendiri. Tetapi kita perlu Roh Tuhan yang memampukan kita supaya kita bisa menawan hatinya Allah. Ya. Daud begitu mengerti benar ya, ketika dia dalam masa-masa ketika dia diurapi ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Judul perikopnya Daud diurapi menjadi raja. Ayatnya yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan hal ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kita perlu yang namanya Roh Tuhan supaya kita semakin mengerti. Kamis kemarin saya juga mengatakan bahwa Roh Tuhan itu akan terus mengajarkan kepada kita segala sesuatu dan mengingatkan kepada kita ya, tentang apa yang sudah kita dengar. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas Daud, dia bisa lebih semakin mengerti lagi bagaimana cara mendapatkan hatinya Tuhan. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud, dia menjadi kesenangannya Tuhan. Ya. Kita tahu bagaimana kehidupan Daud sebelum dia diurapi ya. Dia hanya menggembalakan kambing domba. Ya, kambing domba ayahnya yang dikatakan oleh saudara-saudaranya hanya 2-3 ekor itu. Tetapi hal lain yang saya perhatikan adalah ketika dia mengembalakan kambing dombanya dengan kecapi yang selalu mungkin di tangannya. Bapak Ibu tahu mungkin apa yang dia lakukan. Dia tidak menggembalakan kambing domba sambil main game. Sambil main game PUBG, bukan. Karena banyak pengerja-pengerja sekarang hari-hari ini yang di handphone. Handphone ini di tangannya terus. Mengerjakan segala sesuatu sambil main game. Sambil pegang handphone. Tapi Daud, dia mengembalakan kambing domba ayahnya yang hanya 2-3 ekor itu dengan kecapi. Artinya apa? Mungkin memang pada saat itu belum ada handphone ya. Belum ada handphone Android yang keren mungkin. Tetapi disitulah kita bisa melihat bagaimana dia bisa menawan hati Tuhan. Dia ada terus dalam pujian. Dia ada terus dalam penyembahannya kepada Tuhan. Sehingga seluruh kehidupannya dia pakai untuk memuji Tuhan. Saya pun mungkin belum sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Saya mesti jauh daripada hal itu. Tetapi kita semua, saya mengajak kita semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Karena hari-hari ini kita tahu, hari-hari ini semakin sukar. Tetapi jangan biarkan kesukaran ini terus akhirnya membuat kita tidak mau mengejar apa yang lebih berguna. Apa yang lebih penting. Yang tadi Tuhan katakan yang tidak akan pernah diambil. Itu yang harus kita kejar hari-hari ini. Supaya kita bisa menawan hati Tuhan. Daud terus ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Setiap waktu. Sehingga kalau kita mendengar kata Daud dan kata kecapi seperti amplop dan perangko ya. Sepertinya selalu ada bersama-sama. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Seperti itukah? Seperti Daud dengan kecapinya. Daud dengan pujiannya kepada Tuhan. Atau justru dengan hal yang lain kita hari-hari ini dekat. Ya. Baiklah kita mengerti. Kita harus menawan hatinya Allah. Dan saya mau jemaat Immanuel Garut bisa menawan hatinya Tuhan. Supaya kita menjadi miliknya Tuhan. Ya. Hari-hari ini, hari-hari di mana kita memperingati dicurahkannya Roh Kudus. Kita perlu Rohnya Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud terus mengejar apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Melakukan yang salah.
Tetapi dia mengerti ketika dia minta ampun kepada Tuhan, kita sudah memiliki pendamai. Imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang turut merasakan kesalahan-kesalahan, turut merasakan kesusahan-kesusahan kita, turut merasakan penderitaan-penderitaan kita. Tetapi dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara antara kita. Sehingga ketika kita berbuat dosa, dia boleh menjadi pendamai. Tetapi jangan terus menerus berbuat hal-hal yang tidak baik. Ketika kita mendengar, ketika Tuhan mengetok pintu hati kita dan kita mendengar suara Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu, tapi bukalah pintu itu selebar-lebarnya supaya Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Dan hari-hari ini ketika kita berdoa, kita minta Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Supaya kita boleh menjadi terangnya Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Satu ayat terakhir dalam Efesus, kembali ke dalam Efesus 6. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Biarlah Roh Kudus yang hari-hari ini terus mau bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Kita berikan kesempatan kepada Tuhan supaya bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Supaya Roh Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang datang kepada kita pagi hari ini memberikan satu kemampuan lagi kepada kita. Supaya kita mampu menawan hatinya Allah. Saya undang para penyanyi untuk maju bersama-sama dengan saya. Kita naikkan pujian ini, Tuhan inilah rinduku. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang lihat Tuhan umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan inilah rinduku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan kami terang-Mu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku. Haleluya. Naikkan lagu pujian dari awal lagi. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu. Amin. Di tengah kegelapan dunia,
membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Haleluya. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, yes, haleluya. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terus bagimu Tuhan, haleluya. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi lagi bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi genapi seluruh rencana-Mu, genapi, amin, seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Inilah hidup kami Tuhan, pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bekerjalah dengan luas Tuhan, bekerjalah dengan leluasa ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, ya sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya.
kasih. Terima kasih Tuhan. Dimulai dari diri kami Tuhan. Dimulai dari diri kami sendiri Tuhan. Kami mau menjadi alatnya Tuhan. Kami mau menawan hatinya Allah Tuhan. Dengan setiap hal yang kami kerjakan Tuhan. Kami mau tetap menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau tetap mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami Tuhan boleh menjadi terangnya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai umat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada setiap umat Tuhan. Supaya mereka semua boleh menawan hatinya Allah. Menyenangkan Engkau Tuhan setiap waktu. Dalam setiap hal yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati dan tolong setiap umat-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini sedang dalam kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus Engkau sembuh. Yang hari-hari ini sedang tidak mengalami kekurangan. Di dalam nama Yesus Tuhan akan mencukupkan engkau. Yang hari-hari ini sedang dalam lemah imannya. Di dalam nama Yesus Tuhan akan menjadi sumber penghiburan-Mu. Memberikan engkau kekuatan. Pada kami semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kami yang mau menawan hati-Mu ya Allah. Mampukan kami Tuhan. Supaya kami boleh memilih bagian yang terbaik Tuhan. Yang tidak akan pernah diambil dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Supaya Roh Kudus-Mu boleh bekerja dengan lebih leluasa lagi Tuhan. Kami mau rendahkan diri kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Roh Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena itu terus urapi umat-Mu Tuhan. Kawal mereka Tuhan, tilik hati mereka Tuhan. Tutup bungkus setiap umat-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami Tuhan. Engkau yang akan menyatakan perbedaan-Mu Tuhan. Kepada mereka yang beribadah kepada Tuhan. Khususnya kepada mereka yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami percaya berkat Tuhan menjadi milik bagian kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau tolong mampukan setiap umat Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami masih memerlukan berkat daripada Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, perlindungan, tuntunan daripada Allah Roh Kudus akan terus memimpin seluruh kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini